Kita semua kayaknya pernah ngerasain ya, sistem di kampus itu kok rasanya kaku banget padahal teknologi di luar sana udah lari kencang. Nah, hari ini kita bakal bongkar kenapa itu bisa terjadi dan gimana sebuah model hibrida bisa jadi kunci buat menciptakan sistem yang bukan cuma stabil, tapi juga gesit. Ini pertanyaan yang bagus banget kan? Di satu sisi, kita sebagai pengguna pengennya ada fitur baru, pengennya inovasi terus. Tapi di sisi lain, sistem ini tuh nyimpen data kita yang paling penting selama kuliah. Jadi, gimana caranya universitas bisa ngejar kecepatan tanpa mengorbankan keamanan? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dilema yang sering dialami kampus, terus kita kenalan sama dua filosofi pengembangan software yang beda banget. Nanti kita lihat gimana keduanya bisa dikawinkan, jadi model hibrida yang mampat, apa aja untungnya, dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jantung digital dari sebuah universitas itu ya sistem informasi akademik atau biasa kita sebut SIA. Sistem ini yang ngurusin semuanya loh, mulai dari kita daftar mata kuliah, dosen input nilai, sampai urusan pembayaran. Yang paling penting di sini tuh, sistem ini haram hukumnya buat gagal. Kenapa? Karena data mahasiswa itu super sensitif dan krusial banget. Salah dikit aja, wah dampaknya bisa kemana-mana. Makanya pendekatan yang tradisional, yang hati-hati banget, sering jadi pilihan utama. Nah, disinilah masalahnya muncul. Kita sebagai mahasiswa dan dosen zaman sekarang udah terbiasa sama aplikasi yang canggih dan update terus. Tentu kita juga berharap sistem kampus bisa begitu kan? Jadi ada tarikan yang kuat antara kebutuhan buat tetap stabil dan aman versus tuntutan untuk terus berinovasi dan bergerak cepat. Inilah dilema utamanya. Biar kita bisa mecahin dilema tadi, yuk kita kenalan sama dua karakter utama dalam dunia pengembangan software. Anggap aja yang satu itu si perencana yang super teliti, dan yang satu lagi si pelari cepat yang lincah banget. Pertama, kita punya SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ini metode klasik. Bayangin aja kayak bikin rumah pakai blueprint yang super detail. Setiap langkahnya direncanain dari A sampai Z. Semuanya harus jelas dulu baru deh mulai ngetik kode, teratur dan terkendali banget. Nah, alurnya kayak gini nih. Lurus banget, kayak air terjun. Selesain dulu satu tahap sampai tuntas, baru boleh pindah ke tahap berikutnya. Nggak bisa loncat-loncat. Kelebihannya, semuanya jadi terprediksi dan terdokumentasi rapi. Tapi ya itu, ini juga yang bikin prosesnya jadi cenderung lambat. Terus ada lawannya, si pelari cepat DevOps. Nah, DevOps ini bukan sekedar metode, tapi lebih ke sebuah budaya kerja. Tujuannya simpel, menyatukan tim pengembang software, Dev, sama tim yang ngejalanin softwarenya, Ops, biar bisa kerja bareng, gak jalan sendiri-sendiri lagi. Coba deh, bayangin simbol infinity atau angka 8 tidur. Nah, semangat DevOps tuh kayak gitu. Siklus yang muter terus, gak ada hentinya. Bikin, tes, rilis, perbaiki, ulangi lagi. Tujuannya, biar bisa ngeluarin update berkualitas tinggi secepat mungkin. Jadi bisa langsung ngerespons apa yang dibutuhin pengguna. Oke, biar gampang, kita jajarin deh. SDLC, si perencana, itu jagoannya soal stabilitas dan keamanan. Tapi ya gitu, agak kaku. Sebaliknya, DevOps, si pelari cepat, unggul banget soal kecepatan dan kolaborasi. Tapi mungkin di awal-awal strukturnya nggak sekokoh SDLC. Keduanya punya plus minus masing-masing. Sampai sini, mungkin Anda mikir, oke, jadi harus pilih yang mana nih? Tapi gimana kalau jawabannya bukan memilih salah satu? Gimana kalau solusi terbaiknya justru ada di tengah-tengah? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Untuk sistem sepenting sistem akademik, kita nggak bisa dong ngorbanin stabilitas cuma buat ngejar kecepatan. Tapi kita juga nggak mau ketinggalan zaman. Kita butuh dua-duanya. Dan ternyata ide ini bukan ide baru loh. Di dunia industri software sendiri, orang-orang udah mulai sadar kalau ngegabungin beberapa metode itu justru cerdas. Fokusnya bukan lagi fanatik sama satu cara, tapi pakai cara apapun yang paling efektif buat mencapai tujuan. Ini ngebuka pintu buat solusi yang lebih pinter. Dan disinilah muncul solusinya. Sebuah model hibrida yang mengambil semua yang terbaik dari dua dunia tadi. Model ini secara cerdik memakai kekuatan SDLC dan DevOps di fase yang berbeda, biar hasilnya maksimal. Gini cara kerjanya. Untuk bagian yang paling dasar dan paling krusial, kayak arsitektur sistemnya, keamanan datanya, aturan-aturan intinya, kita pakai pendekatan SDLC yang terencana.
Ini sama kayak lagi ngebangun fondasi gedung pencakar langit. Harus super kokoh, super aman, nggak ada kompromi. Nah, setelah fondasi kokohnya jadi, baru deh kita ganti mode. Kita pakai DevOps. Buat nambahin fitur baru, benerin bug, atau ngubah tampilan, tim bisa kerja dalam siklus yang cepat. Mereka bisa ngeluarin update-update kecil secara rutin tanpa perlu takut ngerusak struktur utama sistemnya. Jadi kebayang ya alurnya, kita mulai dari jalur lurus yang terencana ala SDLC untuk ngebangun dasar yang kuat. Terus kita masuk ke putaran inovasi tanpa henti ala DevOps. Struktur yang kokoh ketemu sama kecepatan yang lincah, kombinasi yang powerful banget. Oke, teorinya kedengeran keren. Tapi di dunia nyata, untungnya buat kita para mahasiswa dan dosen apa sih? Nah, manfaatnya ini justru sangat terasa langsung di kegiatan kita sehari-hari di kampus. Model ini benar-benar ngasih keuntungan nyata. Pertama, data kita jadi jauh lebih aman, karena fondasinya kuat. Kedua, kita bisa nikmatin fitur-fitur baru lebih cepat. Risiko sistem crash down pas lagi ada update jadi kecil banget. Tim pengembangnya juga jadi lebih efisien, dan ujung-ujungnya, akurasi data nilai dan keuangan kita jadi lebih terjamin. Pokoknya, win-win solution. Pada akhirnya, obrolan kita hari ini ngasih pelajaran penting yang nggak cuma berlaku di dunia software loh. Ini tentang strategi dan cara kita memandang sebuah masalah. Intinya tuh gini, jangan terjebak dalam pikiran, pilih ini atau itu. Kadang-kadang, solusi yang paling elegan dan efektif justru datang saat kita bisa melihat kelebihan dari berbagai pendekatan, lalu menggabungkannya jadi sesuatu yang baru dan lebih hebat. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Entah itu dalam manajemen project, perencanaan bisnis, atau bahkan dalam pengembangan diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang gesit untuk mencapai hasil yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak.